semuanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah, sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian di sana? Kakak Esther harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya tetap sukacita di dalam Tuhan. Oke, saatnya kita akan memulai impa kita pada pagi hari ini. Kakak Esther mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu. Kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, di dalamnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan peribadahan kami ini, dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah kakak layan Tuhan yang akan berkatakan firman-Mu, agar firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, saatnya kita membaca Alkitab dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Adik-adik baca bersama orang tua di rumah ya. Ini di pause dulu, nanti kita ketemu lagi. Silahkan. Sudah dibaca Alkitabnya? Pintar, terima kasih. Adik-adik, Bapak Nehemia bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta di Persia. Bagus, dia setiap hari ketemu dengan raja, senang sekali. Tapi pada suatu hari Bapak Nehemia mendengar berita bahwa tembok-tembok di Yerusalem, tempat leluhurnya, tempat tinggalnya dulu itu dihancurkan oleh Raja Babilonia dan sampai sekarang belum bisa dibangun. Bangsa Yerusalem masih belum bisa hidup dengan tenang, belum bisa beribadah karena tembok dan bait Allahnya hancur oleh Raja Babilonia sampai sekarang belum bisa dibangun lagi. Nehemia berdoa kepada Tuhan supaya diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. Suatu ketika
Raja Artasasta sedang duduk di tahtanya. Seorang raja duduk di tahtanya. Lalu Bapak Nehemia memberikan minum. Tuk, 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 tuk. Raja, silakan minum. Lah, Nehemia, kenapa mukamu sedih? Ada apa? Iya Raja, saya sedih karena bangsa saya di Yerusalem belum bisa hidup tenang-tenang, belum bisa beribadah dengan baik karena tembok-temboknya masih hancur oleh Raja Babilonia. Oh, kasihan kalau gitu. Lalu maumu apa, Nehemia? Raja, kalau diperbolehkan, izinkan saya pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok di sana. Boleh, Raja? Kalau Raja bilang, boleh. Kamu silahkan pulang ke Yerusalem, memimpin orang-orang di sana membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Bawalah perlengkapan dari sini, bawalah pasukan-pasukan berkuda. Wow, senang sekali. Bapak Nehemia mendapatkan berita seperti itu. Lalu Bapak Nehemia diberi surat kuasa untuk menjadi gubernur di sana, memimpin bangsa Yerusalem. Nih surat kuasanya. Nehemia, kamu pulang, bawa surat kuasa ini, kamu menjadi gubernur di Yerusalem. Baik, Raja, terima kasih. Raja dengan bergegas, dengan cepat mempersiapkan semuanya. Bapak Nehemia sukacita karena boleh pulang ke sana, ke Yerusalem. Terus si Bapak Nehemia mengumpulkan semua orang di sana. Bapak Nehemia bilang, saudara-saudara, kita mau bangun kembali tembok ini supaya kita bisa hidup dengan tenang. Wah, orang-orang di sana senang dengan hadirnya Nehemia karena Nehemia sekarang menjadi gubernur dan memimpin bangsa Yerusalem membangun kembali tembok-temboknya. Bapak Nehemia ini bilang, saudara-saudara semua, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Nah, doanya Bapak Nehemia ini bagus sekali adik-adik. Yang pertama kali dia mengucapkan syukur bahwa Tuhan itu baik kepada bangsa Yerusalem. Tuhan Maha Kuasa baik kepada bangsa Yerusalem. Yang kedua, Bapak Nehemia bilang dalam doanya, ampunilah dosa-dosa kami. Yang ketiga, memohon pertolongan Tuhan supaya bisa membangun kembali tembok-tembok yang sudah rusak tadi. Ya, tadi kan temboknya rusak ya, berantakan. Temboknya rusak, berantakan seperti ini. Temboknya udah nggak jelas lagi, berantakan. Jadi mereka tidak bisa berlindung kalau ada musuh karena temboknya nggak ada lagi, nggak bisa berlindung lagi. Lalu Nehemia segera mengajak orang-orang Yerusalem untuk bekerja sama membangun tembok itu. Bekerja bersama-sama seperti ini, lihat. Tidak ada yang diam, semuanya bekerja supaya temboknya segera jadi. Itu ya adik-adik, hari ini kita mendapat pelajaran bahwa kita harus mencontoh Bapak Nehemia. Yang pertama, berdoa. Apapun yang akan dihadapi, apapun yang ada di depannya, berdoa mohon pertolongan Tuhan. Itu penting bagi kita semua. Berdoa dulu. Setiap menjalankan tugas, apapun juga yang harus kita lakukan, kita langsung berdoa dulu. Yang kedua, mengajak orang-orang Yerusalem bekerja bersama-sama, bergotong royong. Bergotong royong bersama-sama. Kita mencontoh Bapak Nehemia di rumah juga bekerja bersama-sama. Jangan ada yang diam ketika ada pekerjaan banyak. Mama atau papa banyak kerjaan, capek, keringet-keringet di dapur atau di rumah, sapu-sapu atau semuanya berantakan. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Bantu mama dan papa yang kerepotan. Jangan diem. Jangan sendiri menikmati enak sendiri dan sementara papa mama capek. Bantu bekerja bersama-sama. Ya, kuncinya begini,
kalau bekerja bersama-sama itu kerjakan dengan cepat, rapi, hasilnya bagus. Jangan buru-buru, hasilnya tidak bagus. Ya, pekerjaan dilakukan dengan cepat, rapi, dan hasilnya bagus. Adik-adik juga gitu, kalau ada pekerjaan, ada PR dari sekolah, sekarang libur ya. Kalau misalnya ada PR dari sekolah, kerjakan cepat, tepat, dan hasilnya bagus. Begitu ya, hari ini kita mendapat pesan dari firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya berdoa, lalu bergotong royong. Paham? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Papa Mama. Papa Mama sudah mau mendampingi putra-putrinya untuk beribadah. Lanjutkan untuk terus beribadah setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk melengkapi firman Tuhan ini dan adik-adik supaya paham dengan firman Tuhan ini, ada ayat hafalan yang sangat penting dari Alkitab. Adik hafalin ya, dari Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua yang A saja. Seperti ini bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Hafalin ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, yang penyayang, yang mengasihi orang tua kami, yang membantu orang tua kami di dalam kesibukan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan orang tua kami satu persatu. Tuhan berikan kesehatan, memberikan rezeki, dan menolong setiap langkah orang tua kami dan saudara-saudara kami semuanya. Kami mau serahkan kakak-kakak layan semuanya, Tuhan berkati. Berikanlah senantiasa kesehatan, rezeki, dan kasih setiamu kepada kakak layan kami, sehingga bisa melayani Tuhan dengan segenap hati dan takut akan Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Egbert Parasyan Siombing beserta keluarga, para majelis, dan semua orang di GPIB Keracia. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah letih Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan, yang kuat Tuhan semakin kuatkan hati dan pikirannya untuk memberitakan firman Tuhan di dalam setiap langkahnya, di dalam hidupnya, baik melalui tutur kata maupun perilaku kami semua. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, berkati dan lindungilah kami semua. Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah memberikan persembahan, sucikan persembahan kami supaya berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Murid-murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, terus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot.